This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burns on my side. Angels descending, bring from above, issues of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu tema kita. Dengar seruan menggema, sama-sama. Dengar seruan menggema, menangkan dunia. Bawalah jiwa yang indah kepada Kristus. Mari bekerja bersama, lakukanlah tugasmu. Sambil berdoa carilah jiwa satu persatu, menangkan dunia bagi Kristus. Jangkaulah semua, majulah terus hingga dunia miliknya. Menangkan dunia bagi Kristus. Tariklah jiwa satu di dunia, jadi miliknya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tinggal di hati kami di saat kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi ini bacaan kita terdapat di dalam buku 2 Tawarik pasalnya yang ke-35. Dan seri ini tentunya merupakan lanjutan dari pasal-pasal yang kemarin yang kita bahas, bahkan pasal-pasal sebelumnya. Dan cerita dari 2 Tawarik 35 ini adalah cerita dari seorang raja yang luar biasa, salah satu raja dari kerajaan Yehuda.
Paskah adalah salah satu atau mungkin perayaan yang paling penting bagi orang atau bagi bangsa Israel. Kalau boleh saya mau katakan demikian. Karena Paskah ini adalah perayaan di mana orang Israel itu mengingat kembali atau merayakan akan hari kebebasan mereka dari penjajahan bangsa Mesir ketika Tuhan memimpin mereka keluar dari penghambaan bangsa Mesir. Dan ketika kita membaca pasal ini, maka kita dapati sesuatu yang sangat detail tentang Paskah selain yang dituliskan di buku Keluaran, buku Imamat, bahkan buku Ulangan, bagaimana Paskah itu dirayakan oleh orang Israel. Kalau di buku tulisan Musa tersebut kita dapati bagaimana mereka mengoleskan darah di ambang-ambang pintu mereka. Tapi di kitab Tawarik ini kita dapati bagaimana perayaan Paskah itu dilakukan di rumah ibadah atau di bait suci pada waktu itu, dan secara detail dijelaskan di sana. Hebatnya kalau kita baca pasal ini, kita dapati bahwa, mungkin saya mau bacakan ayatnya di pasal yang ke-17 dan ayat ke-17 dan ayat 18 dikatakan di sana, pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ, karena kita tahu bahwa kerajaan itu sudah terbagi dua pada masa Raja Yosia. Jadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Israel sudah punah pada waktu itu pemerintahannya, walaupun masih ada orang Israel yang hidup, dan mereka hadir di acara Paskah pada hari itu. Disebutkan di sana di ayat 17, pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan roti tidak beragi selama 7 hari. Ayat 18, Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Luar biasa nih perayaan pada hari ini. Kita ingat kembali, kalau kita memutar kembali sejarah orang Israel, Yosia adalah salah satu raja yang baik dari 20 raja yang pernah memerintah kerajaan Yehuda. Jadi dia salah satu dari 10 yang baik. Dan Yosia adalah raja yang baik yang terakhir hidup. Dan sesudah dia 3 raja lagi semuanya jahat, anak dan cucunya. Dan pemerintahan mereka itu pendek-pendek. Jadi sesudah itu tamatlah riwayat kerajaan Yehuda. Setelah mereka dibuang ke Babel. Jadi di atas Yosia itu ada raja-raja yang baik yang kita kenal dan terkenal, seperti Hizkia, opanya. Lalu ada raja-raja yang baik juga, Raja Yosafat. Tapi ternyata sesuai dengan ayat ini mengatakan bahwa tidak pernah di masa mereka itu dirayakan Paskah seperti yang dirayakan oleh Yosia. Bahkan mungkin Raja Salomo sekalipun, bukan mungkin, Raja Salomo tidak merayakannya karena Samuel sudah mati waktu itu. Saya tidak tahu ketika zaman Raja Daud, apakah Samuel merayakannya saat Daud berkuasa atau malah ketika masih Saul yang berkuasa, atau malah sebelum ada kerajaan Israel. Jadi leluhur Yosia pun yang terkenal sebagai raja yang baik tidak merayakan Paskah seperti yang dibuat oleh Raja Yosia. Sekali lagi kalau kita membaca ini, maka kita akan dapati bagaimana detailnya acara Paskah pada hari itu. Dan diatur dengan baik, diatur dengan seksama. Kalau mungkin zaman sekarang ini, kalau kita membuat acara seperti di Hope Channel, kita membuat rencana besarnya dulu. Sesudah rencana besar, lalu kita membuat detailnya seperti apa. Dan itu kalau kami disebut sebagai rundown acara.
Jadi acara detik demi detik itu ditulis satu persatu, apa yang akan diucapkan, siapa yang akan mengambil bagian. Kita tulis di sana supaya tidak terjadi kesalahan kalau di Hope Channel merekam secara langsung misalnya. Dan tidak ada seperti misalnya rekaman di Hope Channel itu ada cut, ya, boleh dihentikan, boleh di stop sejenak. Kalau ada yang salah boleh diulangi. Ini adalah sebuah tayangan langsung yang kalau ada kesalahan bisa membuat penonton itu terganggu, membuat penonton itu tertawa. Dan ini acara Paskah pada hari itu, saya pikir rundown-nya pun dibuat sangat detail, sangat teratur. Bagaimana orang-orang Lewi bekerja, bagaimana mereka menguliti kulit binatang, bagaimana darah itu ditampung kemudian dibawa kepada imam-imam, bagaimana imam-imam bekerja, bagaimana kemudian domba-domba itu dibakar di mezbah. Semuanya tercantum di sini dengan sangat detail. Dan saya percaya, sebagaimana dituliskan di sini, ini adalah Paskah yang terbaik yang pernah dilakukan sejak zaman Samuel. Paskah ini diterima oleh Tuhan sebagai satu persembahan yang harus ditaati. Dan ini menggambarkan bagaimana penurutan dari seorang pemimpin bangsa itu membawa kepada keselamatan dari bangsa Yahudi secara keseluruhan. Dan dia menurut. Luar biasanya, begitu saya belajar, maka saya dapati bahwa Paskah ini tidak dibuat ketika Yosia baru menjadi raja. Mungkin di usianya, kalau saya tidak salah, dia jadi raja pada usia 16 tahun, 17 atau 18, saya sudah tidak sempat membacanya. 18 kan? 8 tahun ya. Itu tidak dibuat di usianya 8 tahun atau masa kepemimpinannya yang pertama. Paskah ini dibuat 18 tahun setelah dia memerintah. Jadi 18 tahun selama dia memerintah itu belum pernah juga dia melakukan perayaan Paskah seperti itu. Artinya ketika dia dibawa kepada tampuk pemerintahan, ketika dia diangkat menjadi pemimpin, tidak sepenuhnya yang dilakukan itu selalu benar. Ada saja kesalahan. Tidak selalu seluruhnya itu 100% sempurna. Dia masih harus belajar. 18 tahun dia harus belajar. 18 tahun dia harus menyuruh imam-imam. Mungkin bahkan dia memanggil nabi untuk meminta, mencari tahu apa sebenarnya yang harus dilakukan dengan Paskah. Satu jangka waktu yang cukup lama. 18 tahun dia belajar sampai dia melakukan Paskah yang sesungguhnya. Dan saya pikir ini satu pelajaran yang berarti bagi kita. Tidak ada pernah kata terlambat untuk melakukan hal yang benar bagi seorang pemimpin. Ada saja kesalahan yang bisa diperbuat. Tidak selalu sempurna apa yang dibuat oleh pemimpin. Tapi ada satu waktu ketika dia menyelidiki dan mendapatkan satu kebenaran, maka dia akan membuat satu hal yang benar, sempurna seperti yang dimintakan oleh Tuhan. Sayangnya di pasal ini juga disebutkan bahwa beberapa tahun kemudian Raja Neko atau Firaun yang bernama Neko dari Mesir, dia hendak melakukan penyerangan kepada satu kerajaan yang besar yang berada di utara, ke kerajaan Asyur. Mesir berada di bagian selatan, dan kalau mereka mau pergi ke Asyur, mereka harus melewati wilayah kekuasaan Yehuda. Maka di tengah perjalanan Neko bertemu dengan pasukan dari bangsa Yahudi yang dipimpin oleh Yosia. Dan Yosia begitu semangatnya, begitu melihat ada Raja Neko dari selatan, dari Mesir. Dia menghadang Neko dan menggalang kekuatan yang penuh untuk bertempur habis-habisan dengan
Raja Neko. Dan Alkitab kita mengatakan Neko meminta dia untuk mundur. Yosia, saya tidak datang untuk bertempur dengan kamu. Saya hanya mau numpang lewat. Saya akan menuju ke utara untuk berperang melawan Asyur. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa ini sebenarnya adalah kata-kata Tuhan atau pesan Allah di ayatnya yang ke-22 atau ayatnya yang ke-21. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Neko mengatakan ini adalah pesan dari Allah, adalah pesan dari Yahweh. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megiddo. Sangat disayangkan. Karena akhir dari cerita ini, akhir dari peperangan ini membawa kita kepada satu kejadian yang sangat memilukan. Ketika Yosia terkena anak-anak panah yang dilepaskan oleh busur-busur panah tentara Mesir. Dia terluka parah, dia dibawa pulang, dan dia mati, tidak bisa diobati. Sebuah cerita yang menyedihkan dari seorang hamba Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan, yang selama masa pemerintahannya dia begitu setia kepada Tuhan, yang melakukan lebih benar daripada leluhur-leluhurnya. Tetapi di akhir hidupnya dia mati di medan pertempuran karena tidak mengindahkan apa yang dikatakan di sini dalam tanda kutip pesan dari Allah. Saya pelajari di sini, saya bertanya-tanya juga dengan satu kesedihan, kenapa raja yang baik ini mati karena tidak mengindahkan pesan Allah. Kalau kita buka cerita kembali kepada kisah para pendahulunya, saya dapati satu cerita tentang Raja Yosafat, Raja Yehuda juga. Ketika dia hendak maju berperang bersama-sama dengan kerajaan Israel yang dipimpin oleh Ahab, besannya, yang meminta dia untuk berperang bersama-sama, Yosafat yang terkenal juga sebagai raja yang baik ini bertanya kepada Ahab, Ahab, apakah di sini ada nabi di mana kita harus bertanya dulu? Apakah kita akan maju berperang atau tidak usah berperang? Ahab bilang, oh ini semua mereka ini adalah nabi-nabi. Dan ketika Yosafat bertanya, ratusan nabi itu menjawab sekaligus, apakah saya akan maju berperang melawan mereka? Ratusan nabi ini, kalau tidak salah 300 nabi menjawab bersama-sama, iya, majulah, Tuhan beserta dengan engkau. Dan Raja Yosafat ini tidak serta-merta langsung, oh ya, ini adalah nabi-nabi yang mengatakan, iya, maju saja. Dia tanya kepada Ahab lagi, Ahab, adakah satu orang nabi saja yang baik di sini yang sanggup mengatakan dia benar? Wah, ada, masih ada satu, tapi nabi itu kalau berbicara kepada saya selalu hal-hal yang mencelakakan saya, makanya saya tidak suka mendengar apa yang dia mau katakan kepada saya. Tapi Yosafat berkeras hati, panggil nabi itu. Dan nabi itu datang. Ketika Yosafat bertanya kepada dia, nabi itu katakan, oh ya, maju saja, Allah menyertai engkau. Apakah engkau sudah mengatakan yang benar? Tanya Yosafat. Lalu nabi itu kemudian berkata, tidak. Nabi itu hanya memuji Yosafat. Dan dia mengatakan sebenarnya, kalau Yosafat maju, maka dia pun akan kalah. Mungkin ini yang tidak sempat dilakukan oleh Yosia pada waktu itu. Bertanya dan mengkonfirmasikan lagi kepada Tuhan. Bayangkan,
Ratusan nabi mengatakan, iya, maju saja. Tapi dia hanya mau bertanya kepada satu nabi yang benar. Dan dia mendapatkan jawaban. Barangkali kalau ini dilakukan oleh Yosia pada waktu itu, mungkin dia akan memperpanjang nafas kehidupan dari kerajaan Yehuda pada waktu itu. Karena setelah Yosia mati, tidak ada lagi raja yang baik. Pemerintahan mereka pun pendek-pendek saja. Dan setelah itu kerajaan Yehuda bernasib sama seperti saudara mereka, kerajaan Israel. Dihancurkan oleh bangsa Babylon. Sayang sekali, Raja Yosia yang baik ini, dia harus mati dengan cara ini. Namun bukan berarti kematiannya itu tidak berharga. Disebutkan di bagian akhir ini bagaimana Yosia ditangisi. Orang-orangnya mengangkatnya dari kereta, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Seluruh Yehuda dan Yerusalem. Saya tidak pernah membaca di dalam buku Tawarikh, buku raja-raja, ada seorang raja yang ditangisi oleh bangsanya sendiri. Begitu hebatnya seperti Yosia. Tidak pun Raja Daud. Saya tidak tahu kalau saya belum sempat membaca. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Dan luar biasa, inilah raja yang terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Yehuda, bahkan oleh bangsa Israel sekalian. Ini adalah satu pelajaran kepada kita bagaimana menjadi seorang pemimpin yang diangkat Tuhan. Ketika dia melakukan segala sesuatu, dia membuat dengan detail, dengan terang. Pertanyaan kepada kita, ketika kita merayakan sesuatu, tidak ada lagi perayaan-perayaan seperti Paskah pada bangsa Israel waktu itu. Katakanlah hal yang kecil. Ketika kita membuat perjamuan di gereja-gereja kita masing-masing, apakah kita sudah membuat upacara umat itu begitu hikmat, begitu seksama, detail seperti yang dilakukan oleh Raja Yosia dan para stafnya pada waktu itu? Ketika kita membuat KKR, apakah kita sudah merencanakan dengan benar acara itu, kemudian membuat detailnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kesalahan sekecil apapun tidak akan terjadi? Atau dalam acara-acara lain, atau dalam perencanaan-perencanaan kegiatan yang lain, apakah kita sudah merencanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan teratur? Inilah yang harus kita jawab di dalam kehidupan.